Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita menikmati anugerah kehidupan yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kita. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita masih ada, diberikan kesempatan oleh Tuhan menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah anugerahkan, rancangkan dan tepat berikan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dalam Amsal 14 ayat 24. Amsal 14 ayat 24 saya akan bacakan buat kita semua. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Sekali lagi kita baca, mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Tuhan sungguh luar biasa, Dia Allah yang sangat baik, penuh dengan kasih setia di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hari ini kita mau bersyukur dan belajar di dalam hidup kita bahwa Tuhan berkata di dalam ayatnya yang ke-24, mahkota orang bijak adalah kepintarannya. Orang pintar, orang bijak dikatakan mahkotanya adalah kepintarannya. Oleh karena itu kita belajar, saya beri judul firman Tuhan hari ini, mahkota orang bijak. Puji Tuhan, bagi Bapak Ibu semua yang mendengarkan renungan 79 ini, saya katakan Bapak Ibu adalah orang bijak. Dan tentu kata firman Tuhan, mahkota orang bijak. Apakah mahkota orang bijak? Dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini bahwa kepintaran itu adalah mahkota orang yang bijak. Nah, kepintaran kita hanya dapat peroleh di dalam Tuhan. Ketika kita belajar hidup takut akan Tuhan, dan pada bagian Amsal 14 ini ayat 24 secara khusus kita belajar tentang ajakan ya, karena ini merupakan ajakan dari Raja Salomo sebagai penulis nats ini untuk kita bersama-sama merenungkan kehidupan ini dari sudut pandang kekekalan, atau merenungkan kehidupan ini dari perspektif kekekalan. Raja Salomo mengajak untuk kita memperhatikan dua hal. Yang pertama yaitu mahkota orang bijak adalah kepintarannya. Luar biasa. Jika orang berlaku bijak atau berlaku baik di sepanjang kehidupannya, dikatakan bahwa itulah yang membuat mereka semakin dihormati dan berguna bagi orang lain. Ya, kita sama-sama pada hari-hari ini selalu mengucapkan salam revival kita. Mari sama-sama kita ucapkan Bapak Ibu Saudara ya. Revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Orang bijak harus menjadi berkat. Firman Tuhan katakan dan berguna bagi sesama. Melalui apa? Melalui kepintarannya. Dan orang bijak ya, kekayaannya adalah kepintarannya. Mereka mendapatkan pengaruh atau memiliki pengaruh yang lebih besar di antara orang lain yang bersamanya. Karena apa? Mereka memperoleh kepintaran yang berasal dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, ucapan kita yaitu revival, berubah, berkarya, menjadi berkat, itu harus menjadi semboyan bagi hidup kita secara pribadi dan bagaimana kita berguna atau berkarya menjadi berkat buat sesama kita. Nah, firman Tuhan akan menolong kita mengerti hal-hal apa saja yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita ini supaya kita adalah orang yang pandai, orang yang berhikmat, orang yang pintar. Dan ketika kita mendapatkan kepintaran itu, Amsal Salomo mengatakan itu adalah mahkota bagi orang yang bijak. Artinya, ketika Tuhan memberikan kita kepintaran, di saat kita menjadi orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan, maka kepintaran itu akan menjadi mahkota. Mahkota Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan artinya suatu kebanggaan, perhiasan ya, yang membuat orang itu dipandang atau membuat orang itu dihormati oleh orang lain. Oleh karena itu bersyukur kita dianugerahi kepintaran oleh Tuhan.
Pintar bukan hanya saja kita harus menjadi bos dalam suatu perusahaan atau apapun itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita bisa atau dapat melakukan hal-hal kecil yang mungkin kecil menurut penilaian atau pandangan kita. Itu adalah buah kepintaran yang Tuhan berikan bagi kita. Dan itu harus kita terus berkarya mengembangkannya. Dengan cara apa? Berubah untuk mencoba dan terus melatih diri kita masing-masing. Dan dikatakan orang yang memiliki kepintaran kaya akan kepintarannya. Kepintaran merupakan kekayaan Bapak Ibu Saudara ya. Kekayaan itu bukan hanya saja berbicara tentang memiliki mobil yang banyak, rumah yang mewah, emas yang bertumpuk, uang yang berjumlahnya banyak di rumah maupun di bank. Tetapi tidak. Kepintaran seseorang adalah mahkotanya. Kepintaran itu adalah kekayaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kita bersyukur pada hari ini buat kepintaran yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian. Ada banyak kepintaran yang Bapak Ibu miliki. Bersyukur Bapak Ibu mungkin yang dapat mengolah kayu menjadi sesuatu barang yang dipandang indah. Jadi meja yang bagus, kursi yang bagus. Bersyukurlah untuk kepintaran Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya tidak memiliki kepandaian itu. Bapak, Saudara sekalian yang memiliki kepandaian itu atau dalam hal-hal yang lain. Ada banyak kepandaian yang Tuhan berikan kepada satu orang dan satu orang yang lainnya. Dan setiap kepandaian itu tidak harus sama meskipun ada orang yang kepandaiannya sama. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang kaya akan pengetahuan, Allah yang kaya akan kepintaran dan hal-hal yang besar yang Tuhan berikan nyatakan bagi setiap anak-anaknya yang takut akan Tuhan, hidup menghormati Tuhan. Dan mahkota itu, kepintaran itu adalah hiasan kehidupan bagi orang bijak. Orang bijak adalah orang yang mengenal Tuhan dan juga memberi hatinya percaya kepada Tuhan. Dia tahu yang benar, dia tahu mana yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan dikatakan orang yang memiliki kepintaran mendapat kesempatan yang baik untuk menghormati Allah dan berbuat baik selama hidupnya di dunia ini. Itulah orang pintar. Orang pintar itu pandai menempatkan dirinya. Dia tidak terjatuhkan oleh kebodohannya. Kenapa? Karena kepandaian atau kepintaran yang dimiliki oleh anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Pemberian Tuhan bukan hasil dari olahan pikirannya sendiri. Dia berpikir sampai dapat melakukan sesuatu. Tapi itu anugerah yang Tuhan berikan. Dan juga ketika kita menjadi pintar, pandai. Tidak menjadikan kita sombong. Dan merasa, wah saya sudah mengungguli si A. Wah saya sudah mengungguli si B. Siapa dia? Saya sekarang seperti ini. Saya sudah hebat. Saya dikenal banyak orang. Saya dihormati banyak orang. Bukan itu. Itu kosong di hadapan Tuhan. Orang pintar pasti hidupnya selalu rendah hati. Dan kepintarannya tidak diagung-agungkan oleh dirinya. Atau tidak harus memperlihatkan dia dapat mengerjakan ini dan itu. Dapat dilihat orang banyak. Namun orang pintar ketika memberikan kepintarannya. Melakukan segala sesuatu di dalam dunia ini. Akan mendapat penilaian dari dunia ini. Mendapat penilaian dari orang-orang yang menyaksikan apa yang dia lakukan. Itulah orang pintar. Sedikit berkata-kata tetapi sangat bermakna. Tidak perlu dia mempromosikan dirinya. Itu orang bijak, orang pintar. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya. Kepintarannya adalah kekayaannya yang diperoleh daripada Tuhan. Orang bijak tentu hidup takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang bijak karena hidup takut akan Tuhan. Dan hal itu merupakan kepintaran baginya. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara saya hidup takut akan Tuhan itu juga merupakan kepintaran. Karena orang bodoh itu menolak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita percaya kepada Tuhan itu merupakan salah satu kepintaran yang Tuhan berikan. Dan yang kita juga terima. Karena kita membuka hati kita kepada Tuhan. Dan ketika kita mengalami kepintaran atau memperoleh kepintaran selama kita hidup dalam dunia ini, tentu hidupnya terhormat.
kepintaran, mendatangkan penghormatan di dalam kehidupan orang bijak. Membuat dia terpandang, membuat dia semakin dihargai sampai mati pun kehormatan, penghargaan akan menjadi bagian di dalam kehidupan orang bijak. Dan Raja Salomo juga mengajak saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat bagian yang kedua. Tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Di sini kata tajuk, Bapak Ibu Saudara, sama dengan mahkota, ya. Tajuk itu kata lain daripada mahkota atau perhiasan yang dikenakan. Orang bebal adalah orang yang sukar mengerti akan orang bebal, saya ulangi, orang bebal adalah orang yang sukar mengerti atau tidak cepat menanggapi sesuatu. Saya juga merenungkan bagian ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Dikatakan tidak cepat menanggapi sesuatu. Firman Tuhan di bagian lain dikatakan hendaklah kita cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Artinya ada baiknya kita harus cepat untuk mendengar, tidak lamban dalam menanggap, artinya mendengar sesuatu yang disampaikan atau sesuatu yang kita terima. Karena ketika kita merenungkannya tentu ada pesan yang baik, ada hal-hal yang baik yang Tuhan ingin kita kerjakan dan lakukan. Dan dikatakan pikirannya tidak tajam, sama dengan orang bodoh. Jadi tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Bodoh, tidak berpendidikan, bukan berarti mereka bukan orang yang tidak sekolah, tidak belajar sehingga seperti orang yang tidak berpendidikan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi firman Tuhan menganggap bodoh, bebal karena mereka menolak firman Tuhan, menolak percaya kepada Tuhan sehingga dikatakan bebal. Dan dalam keadaan apapun adalah kebodohannya yang akan menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Dan kebodohan mereka itu akan mempermalukan hidup mereka sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk tidak memiliki cara hidup seperti orang bebal. Orang yang lambat untuk menanggapi sesuatu. Orang yang sukar untuk mengerti. Supaya kita dapat mengerti, kita harus belajar. Merenungkan apa yang kita dapatkan, apa yang kita dengar, apa yang kita peroleh, apa yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Tanpa merenungkan sesuatu, maka kita pun akan ceroboh, akan salah langkah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkadang di dalam belajar akan kebenaran firman Tuhan, saya secara pribadi pun merenungkannya berulang-ulang kali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang membawanya dalam doa. Tuhan, apa maksud dari firman Tuhan ini? Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan ayat-ayat dalam Amsal ini sepertinya diulang-ulang. Dan mungkin ketika Bapak Ibu membaca kembali dalam Amsal ini, kok ya sepertinya sama ya. Kenapa harus membahas orang bodoh, orang bebal, orang fasik, orang benar. Setiap ayat itu memiliki pesan khusus Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saya berharap kita sama-sama tidak menjadi bosan dengan melihat judul dari firman Tuhan atau ayat yang mungkin kelihatannya sama. Tapi mari saya mengajak kita untuk menaruh perhatian. Dan akan mendapatkan pengertian. Kita dapat mengerti pesan Tuhan. Oh iya, ini ya hal yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan. Meskipun mungkin ayat firman Tuhan itu hampir sama. Kita dengarkan, kita pelajari, kita hafal di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus belajar memberikan perhatian kita supaya kita tidak menjadi orang yang lambat atau tidak cepat menanggapi sesuatu yang Tuhan izinkan untuk menghiasi kehidupan kita, terlebih akan kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan orang bebal jika mereka memperoleh kekayaan, mereka melakukan kejahatan dengan kekayaan mereka dan semakin mengeraskan hati mereka dalam perbuatan mereka yang bodoh. Dalam Amsal 14 ayat 8b dikatakan bahwa tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita diberkati Tuhan, mari kekayaan yang Tuhan berikan itu pun kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin untuk berbagi kepada orang yang susah, kepada orang yang membutuhkan, atau juga dapat memberikannya untuk mendukung pelayanan
dalam pekerjaan Tuhan dan banyak hal yang dapat kita lakukan. Tidak seperti orang bebal, salah mempergunakan kekayaan harta benda yang Tuhan percayakan. Mereka menggunakannya untuk kejahatan. Karena orang bebal atau dinamai dengan orang bodoh, mereka orang yang tidak pernah mau atau enggan melakukan hal-hal yang benar. Kita adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan karena kita sudah dibenarkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan mengasihi dan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya kesetiaan Bapak Ibu dalam mengikuti Renungan 79 menjadi berkat bagi kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang ingin untuk didoakan, pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita mengucap syukur di dalam doa. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang mengajari kami untuk berhati-hati dalam melangkah dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat kepintaran yang Engkau berikan. Kami hidup sebagai orang bijak dan Engkau memberikan kami mahkota, yaitu kepintaran yang kami peroleh dari Engkau Tuhan. Mahkota orang bijak adalah kepandaian atau kepintaran yang Engkau sudah anugerahkan dalam hidup kami. Ya Tuhan, tunjukkanlah kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang jalan-Mu. Ya Tuhan, supaya keluarga GPD El Shaddai Magelang hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hati keluarga GPD El Shaddai Magelang untuk takut akan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekallah nama-Mu dan kuasa-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.